Halo guys, welcome back to my channel Heru Motovlog guys. Eh, di siang hari ini enaknya ngebahas apa guys ya? Bahas apa ya? Oke lah, kita coba ngebahas ngebahas suka duka menjadi motovlog guys. Suka duka menjadi motovlogger ya. Gue belum pernah selama gue punya channel YouTube belum pernah gue ngebahas suka dukanya menjadi motovlogger. Nah, oke guys, kita bahas coba di video kali ini. Kita sambil ngobrol santai aja ya, kita bahas aja suka dukanya menjadi motovlogger itu apa. Mungkin banyak yang belum tahu ya guys ya. Jadi pertama kali gua bikin channel YouTube ini nih, seingat gua itu sebelum pandemi ya guys. Sebelum pandemi itu tahun 2020, itu sekitar bulan Maret atau bulan April ya. Pokoknya awal sebelum pandemi itu gua bikin channel YouTube. Nah ya berarti kira-kira baru 2 tahun ya, baru 2 tahun itu gua rajin ngupload atau baru mulai ngupload video itu di tahun 2020 sebelum pandemi. Tapi kalau untuk ngupload video pertama kali itu udah lama guys sebenarnya. Ada video lama gua sih, tapi udah gua hapus karena jelek kameranya dulu pakai HP. Nah oke guys, coba kita akan bahas ya suka duka menjadi motovlogger itu. Kalau menurut gue sih banyak sukanya ya guys, banyak sukanya dibandingin dukanya ya. Gue lebih ke sisi sukanya dulu ya. Ini berdasarkan pengalaman gue ya guys, selama gue menjadi motovlogger pemula atau motovlogger tidak terkenal. Jadi sukanya itu yang pertama, banyak teman baru guys, banyak teman baru. Jadi kita kalau kita menjadi motovlogger itu banyak teman-teman baru guys. Beda sama kalau kita nggak jadi motovlogger gitu, pasti temennya ya itu aja gitu ya. Tapi kalau kita jadi motovlogger itu banyak teman baru atau komunitas baru guys. Jadi yang tadinya nggak kenal terus jadi kenal, terus ketemuan, janjian gitu ya guys, ngevlog bareng atau collaboration gitu, bikin video gitu ya. Nah itulah sukanya guys, itu sukanya yang pertama. Terus sukanya yang kedua itu menurut gua ya, itu kita bisa menambah jaringan guys, atau kita dapat jaringan baru ya. Jaringan baru itu bisa berdasarkan kayak dealer motor, orang-orang dealer gitu ya guys, orang-orang dealer motor kita jadi kenal karena kita kan bikin konten atau video pas misalkan motor kita lagi di servis di bengkel gitu ya, di bengkel resmi, terus kita bikin video vlog. Jadi kita dapat pengalaman baru gitu ya. Dapat pengalaman baru dan jaringan baru guys gitu. Nah terus untuk sukanya yang ketiga, kita kalau mereview motor atau bikin konten motor teman-teman kita yang sesama, istilahnya bisa dibilang sesama motovlogger atau teman kita yang lain. Jadi kita bisa nyobain guys, cobain motor gratis. Itu sukanya sih guys. Jadi enak lah, maksudnya jadi kita jadi nambah wawasan baru, jadi bisa berteman dengan teman yang baru guys. Nah itu sih, itu sukanya. Tadi yang pertama punya teman baru, terus punya jaringan baru ya guys ya. Jadi kita bekerja sama lah istilahnya dengan teman baru kita, dan kita nambah sharing pengalaman, nambah ilmu juga guys gitu. Nah terus yang kedua tadi kita punya jaringan baru ya gitu, jadi bisa saling menguntungkan guys gitu. Nah terus yang ketiga tadi bisa minjem motor gratis ya guys ya. Jadi kita bisa nyobain atau kita test ride gitu kan, gratis gitu kan. Nah terus sukanya yang keempat itu menurut gua, kalau kita menekuni atau kita konsisten ngupload video gitu ya setiap hari gitu ya, mudah-mudahan sih kita dapat penghasilan tambahan guys.
maksudnya kita dibayar dari YouTube kan gitu, melalui iklan atau melalui Google AdSense gitu ya, kalau yang udah dimonet atau dimonetize. Jadi kita punya penghasilan baru guys. Yang penting kita syaratnya konsisten sih guys. Nah itu yang susah, konsisten itu ya guys ya. Nah itu sih. Terus yang kelima, kalau kita punya teman baru, jadi kalau kita kopdar, jadi kita ditraktir guys ya. Contoh kayak ditraktir kopi, minuman gitu ya. Nah gitu guys, jadi enaknya itu gitu sih. Nah terus kalau apa ya, kalau dukanya menjadi motovlogger itu hampir gak ada ya guys. Tapi apa ya, dukanya itu mungkin bukan mungkin sih, ini berdasarkan pengalaman gue itu ada guys. Dukanya itu kalau misalkan kita mereview motor terus tiba-tiba kita salah sebut guys, kita salah menyebut part-part motor gitu ya. Kalau kita lagi nge-review terus di video itu ada subscriber atau teman-teman yang komen, dan dia itu komennya pedes guys. Kadang-kadang dia itu ngebully kita kalau kita itu salah nyebut ya guys ya. Jadi ya mungkin maklumin aja ya kalau salah nyebut, karena memang nggak tahu ya guys ya, jadi salah sebut gitu. Jadi ya itu sih dukanya sih guys ya. Wajar sih, maksud gue wajar sih gitu. Nah terus dukanya yang kedua itu ya mungkin apa ya, dukanya itu ya pasti capek sih guys, pasti capek karena ngabisin waktu ya guys ya gitu. Karena kalau gua kan ngevlog ini kan hobi ya, hobi gitu, bukan pekerjaan utama guys, bukan kerjaan utama, karena masih ada kerjaan utama yang lain gitu. Jadi kayak apa namanya, kayak cuman sekedar kita menyalurkan hobi, jadi kita tuangkan dalam bentuk video, terus kita sharing video kita ke media sharing video ya di YouTube ya. Jadi seperti itu guys. Jadi ya dukanya cuman itu sih kalau menurut gue sih gitu. Terus mungkin ada lagi guys, dukanya itu kalau kita misalkan video kita ada yang komen ya guys, kita ada yang komen gitu ya, terus kita misalkan nggak ada yang komen, kita nggak balas tuh komentarnya gitu ya, komentar dari subscriber atau netizen gitu ya. Nanti kalau kita nggak balas itu kita bisa dibilang sombong guys gitu. Padahal kita nggak balas itu bukan berarti kita nggak mau balas guys. Mungkin kita lagi sibuk dengan pekerjaan yang lain, belum sempat ngebales gitu ya, belum sempat ngebales komentarnya gitu ya. Mungkin kalau misalkan memang waktunya nggak ada ya, pasti gua like sih guys, gua kasih tanda love sih ya, artinya kan menghargai gitu. Jadi terima kasih yang udah nonton, udah komentar gitu. Itu sih guys. Jadi ya karena waktunya juga ngejar waktu guys. Jadi kalau kita balesin ada 100 komentar atau 200 komentar gitu, kalau kita balesin satu-satu ya waktu kita juga habis guys. Jadi memang benar-benar ngabisin waktu di situ gitu kan. Ya pasti seenggaknya kita kasih tanda love sih gitu. Nah itulah guys beberapa suka dan dukanya, itu versi gue aja guys. Itu berdasarkan yang gue alamin sendiri selama gue kurang lebih ya 2 tahun atau 3 tahun menjadi motovlog ya guys, motovlog tidak terkenal. Gitu guys. Dan yang terpenting gue ngevlog atau gue jadi motovlogger itu tujuannya bukan yang utama itu bukan buat nyari duit ya guys, atau nyari uang, bukan sih. Tapi tujuannya itu gue awalnya dulu tuh kenapa gue mau ngevlog itu buat menyalurkan hobi gue guys. Jadi kan gue dulu memang hobi jalan-jalan pakai motor gitu ya. Terus gue juga tergabung dalam komunitas motor atau klub motor. Jadi biar ada kesan gitu guys. Jadi kalau direkam di perjalanan itu kan ada kesan kita bisa mendokumentasikan lah kegiatan kita, misalkan kita touring San Mori gitu ya guys, yang jauh-jauh, terus ngeliat pemandangan yang indah. Jadi kita dokumentasikan lewat video kita gitu, terus kita posting atau kita upload di kanal YouTube kita guys. Itu sih tujuannya, untuk saling berbagi sih, berbagi pengalaman aja lewat video gitu. Jadi Indonesia ini kan tempatnya luas ya guys, dan sangat indah dan cantik gitu. Jadi kalau misalkan nggak kita review, nggak kita dokumentasikan, itu sayang banget guys gitu sih guys. Jadi ya itulah salah satu tujuan gua kenapa gua ngevlog ya itu guys gitu sih.
Oke guys, mungkin itu ya penjelasan atau suka dukanya menjadi motovlogger itu versi gua ya guys, itu yang menurut gua sih gitu. Jadi itu yang bisa gue bagiin. Dan buat teman-teman semua, terima kasih yang udah menyimak video ini guys. Jangan lupa kasih dukungan dengan cara like, comment, dan subscribe ya guys ya. Oke guys, thank you ya guys ya.
I never answer to no, man, I still go. Go, 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 yo, go, go, go. Hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way, or the highway. And in the driveway is a nice range, cause I grind through the climb, I invite pain. You'll never hear me, bitch, nah, I don't complain. Just gotta flip the switch and you can go and obtain anything you want, anything you need. Your mind's got the key ingredient.